Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam Ibu Inu. Alhamdulillah, selamat pagi ya Pak ya. Iya, Semangat terus. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar kami saya di sini baik luar biasa. Alhamdulillah baik Pak Aji. Sedikit mau ngobrol-ngobrol ini ya tentang ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak Aji perihal untuk penugasan sih sebenarnya. Baik. Nah, selama ini Pak Aji gimana sih untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Untuk dilema etika itu berarti masalah yang benar atau benar ya. Di situ tentunya saya dalam pengambilan keputusan saya biasanya mengambil 9 langkah dalam mengambil ya. Ada uji-uji, kemudian juga ada hipotesis, dan tidak ada salahnya juga saya mengambil atau berdiskusi gitu ya dengan teman-teman dan juga mencari data fakta di lapangan seperti apa. Sehingga nanti dengan data-data dan uji-uji dan didiskusikan juga sehingga nanti hasilnya mendapat hasil yang benar-benar baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan tentunya berpihak pada murid. Dan tentunya setelah itu juga dievaluasi sih, direfleksi putusan ini. Seperti itu Ibu kurang lebih. Iya. Dan kalau boleh saya tahu juga, selama ini Pak Aji itu bagaimana sih menjalankan untuk mengambil keputusan di sebuah sekolah? Kan Pak Aji kepala sekolah SMP nih ya. Terus habis itu terutama untuk kasus-kasus kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Pak Aji ngambilnya? Baik. Ya, mungkin karena gini ya, kalau kita berada di level manajer atau pimpinan di sekolah tuh memang kita sering ya, sehari itu kadang-kadang bisa 1, 2, 3 keputusan kita ambil. Intinya itu keputusan itu ya sekali lagi mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga berpihak pada murid tentunya seperti itu. Dan jika ada kasus yang benar sama benar atau dilema tuh kita biasanya ngambil yang win-win solution ya Bu ya. Walaupun memang dalam suatu keputusan itu tidak ada semua pihak terpuaskan, nggak mungkin juga seperti itu. Win solution kalau nggak asas trigo 5 ya. Jadi sebisa mungkin kita cari solusi yang benar-benar win solution. Walaupun tadi saya bilang untuk win solution itu kayaknya sulit, pasti ada. Nah itulah tugas kita sebagai pemimpin seperti itu. Ya. Dan keputusan ini yang penting berpihak pada murid, dan ketika diputuskan ya sudah, jangan dipikirkan, ya ketika dijalankan saja, karena kalau kita pikirkan kita balik ke belakang itu akan menambah beban kita dan waktu kita dalam mengambil keputusan juga akan semakin banyak dan mungkin pusing seperti itu. Jadi asas trigo 5 dan win solution kita kedepankan Ibu Inu dalam mengambil keputusan yang sama-sama itu benar atau benar ya, dilema etiknya seperti itu. Baik. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Pak Aji lakukan selama ini? Baik. Biasanya saya tuh identifikasi dulu, mencari bukti di lapangan, ya kan. Kalau misalnya saya tidak, biasanya kita laporan ya dari guru atau mungkin dari siswa, kita tanya langsung. Kita kumpulkan dulu siapa saja yang bersangkutan. Cuma kita uji juga nih, ya kan, bertentangan dengan hukum nggak, legalitas apa enggak, seperti itu. Kemudian juga kira-kira intuisinya juga seperti apa gitu, dan juga track recordnya seperti apa, sehingga nanti kalau udah diuji ya berarti bisa kita praktekkan dan kita ambil keputusan yang tepat seperti itu. Jadi memang dalam keputusan ini tidak bisa semerta-merta kita mengedepankan ego ya, atau mungkin kita mengambil langsung keputusan saat itu juga tanpa kita berpikir panjang. Seperti itu Ibu Eno. Dan tentunya nanti pastinya selain itu juga kita diskusi, ajak musyawarah, karena kita musyawarah mufakat kan juga itu salah satu ada tuntunan idola kita kan Muhammad yang bermusyawarah kalian dalam suatu perkara. Seperti itu. Dan tentunya nanti pasti ada refleksi dalam urusan itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak Aji, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Aji anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang tentang dilema etika? Ya. Efektifnya itu ya berarti ketika putusan itu menurut saya diselesaikan hari itu juga. Jadi jangan sampai keputusan ini bertele-tele ya, menumpuk-numpuk, bahkan tidak ada jalan keluarnya, sehingga nanti bisa
menambah masalah dari kita sendiri seperti itu. Jadi memang efektifnya itu ya hari itu ada masalah, hari itu kita selesaikan. Jangan menunggu, bahkan kalau bisa detik itu juga langsung gitu. ya berarti ya. Karena selama ini kejadian kalau kita tunda-tunda, kita oper-oper atau kita nggak selesaikan, akhirnya nanti menjadi kayak bola es yang lama-lama semakin menggunung gitu ya. Dan efeknya kemana-mana gitu ya, bisa pelayanan tidak puas, ya kan, bahkan nanti bisa sampai ke yayasan, sampai ke orang tua, ya, yang semestinya perkara itu bisa di level terbawah dulu seperti itu. Jadi mungkin efektifnya seperti itu. Dan tentunya saya pasti melibatkan ya. Kalau saya punya wali kelas, saya melibatkan tentu. Ya, jadi emang memperkuat gitu. Kadang-kadang memang keputusan dari kita kan, kita keputusan nih. Kadang-kadang kita harus menyebut orang lain, walaupun kita tahu itu kita benar, tapi kita menurut lain cepat tahu pendapat orang lain itu ternyata lebih baik, lebih tahu kondisi di lapangan. Sehingga sekali lagi dalam keputusan itu kita benar-benar keputusan yang tepat, ya, yang berpihak pada murid. Seperti itu, Bino, insya Allah. Iya. Oke. Sekarang tantangannya nih Pak Aji. Apa kira-kira tantangannya dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika menurut Pak Aji? Oke, baik. Mungkin kalau tantangan pasti ada ya. Tantangan di sini mungkin lebih ke arah koordinasi ya. Karena kan kalau saya sendiri kan kita di sekolah swasta ya, ada jenjang, ada rantai komando, ada yayasan, ya kan, dan itu ada koordinasi seperti itu. Apalagi di sini boarding kan, berarti kan juga ada kepala boardingnya, ada guru-guru. Lebih kompleks ya Pak. Jadi bagaimana perusahaan ini kalau bisa melibatkan dan begitu ada kita langsung menyebarkan lagi, memberitahu lagi gitu kan ke wali kelasnya atau ke pamong yang benar-benar dia tahu kondisi masalah itu di lapangan. Karena kalau nggak kayak gitu kadang-kadang kita nggak sampaikan ya mereka nggak tahu gitu kan. Betul. Atau putusan seperti apa. Jadi emang komunikasi itu penting sih sekali lagi, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat. Seperti itu Bu Ina. Iya. Selanjutnya nih Pak Aji, kira-kira Pak Aji punya tata kala atau jadwal tertentu nggak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau apakah Pak Aji juga langsung menyelesaikan di tempat atau gimana? Atau ada jadwal juga untuk menyelesaikan, katakan dalam 1 minggu Pak Aji hanya mau menyelesaikan masalah di hari Senin atau hari Selasa. Selain gitu. Itu nggak ada gitu. Gimana Pak Aji? Sama prosedurnya itu gimana? Kalau waktu tempat tuh saya rasa efektifnya adalah begitu ada masalah kita selesaikan. Ya, mungkin walaupun saya tidak di sekolah atau mungkin saya tidak dalam posisi bertugas, itu ya hari itu kita selesaikan gitu. Memang kita itu adalah suatu kerjaan sih kalau saya bilang tanggung jawab moral kalau misalnya ditunjuk sebagai pemimpin seperti itu. Jadi anytime anywhere, baik itu pagi siang malam, kalau harus ada keputusan kita musyawarah ya kita segerakan gitu ya. Seperti itu sih Bino. Jadi nggak ada jadwal. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Aji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak Aji? Tentunya dalam kasus dilema etika ini pertama kita harus sering latihan juga sih. Jadi ini sebenarnya penulisan adalah suatu keterampilan gitu ya. Latihan ketemu kasus berarti gitu Pak Aji? Iya. Jadi kadang-kadang semakin kita banyak nemu kasus dan wajib dan kita evaluasi, lama-lama kita kan terbiasa. Iya betul. Jadi kalau udah terbiasa ya nanti nggak usah pakai langkah-langkah yang ribet ya. Oh ini udah intuisi saya seperti ini, seperti ini. Udah gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut saya memang ini adalah suatu keterampilan yang perlu diasah gitu ya. Walaupun mungkin tidak diajarkan ya di sekolah. Nggak ada sekolahnya. Kuliah, tapi keterampilan gitu. Sebagaimana sekarang mungkin kita mengambil keputusan, insya Allah kita akan semakin tajam, semakin intuisi dan semakin baik seperti itu. Tentunya direfleksi ya. Tentunya refleksi dalam setiap mengambil keputusan. Terus dari semua hal yang sudah disampaikan ya dari tadi ya, pembelajaran apa sih yang Pak Aji dapat dipetik dari pengalaman Pak Aji dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Baik, ketika ada masalah baik itu di guru, di siswa atau di karyawan, ya kan begitu sekarang baik ya, otomatis kinerja mereka atau anak itu menjadi happy dan bahagia gitu ya. Apalagi sekolah boarding ya, ketika masalah itu tidak diselesaikan berlarut, yang membuat anak tidak nyaman dalam belajar maupun dalam mengajinya gitu ya. Mungkin anak tidak kerasan seperti itu. Jadi memang dalam segi efektifnya kita di sekolah atau di pendidik, di guru, ya guru juga lebih nyaman, ya kan, lebih merasa
oh kita nggak sendiri gitu, dan juga kita ada rasa kasih sayang teman pada guru kita seperti itu. Begitu juga murid ya, apalagi murid ya. Karena kita kan memang orientasinya ke murid. Insya Allah kalau anak-anak bahagia yang masuk PTN juga banyak, kemudian juga mungkin kedepannya juga dari sekolah swasta ya bisa jadi pendaftarnya juga banyak gitu kan di sini seperti itu. Pelayanan kita mesti meningkat. Oke, insya Allah sudah cukup Pak Haji. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah nanti soan-soan lagi ke sini. Sehat selalu ya Pak Haji. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Gini Bu, jadi insya Allah hari ini Inu mau minta izin untuk mewawancara Ibu selaku Kepala Sekolah SMA Sultan Aulia Boarding School. Jadi sebagai tugas CGP 11 Inu di modul 3.1 Ibu. Iya. Gitu. Jadi ini insya Allah pertanyaannya berkaitan, wawancaranya ya Bu, berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Nah, langsung aja ya Ibu ya. Nah, selama ini Ibu gimana sih untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasinya. Ya, tentunya kita ini ya mencari tahu. Mencari tahu dulu kebiasaan-kebiasaan. Seandainya kita tertuju kepada seseorang, kita cari tahu dari teman-temannya, dari lingkungannya kebiasaannya itu seperti apa, seperti itu. Tetapi tentunya kita harus punya patokan, yaitu aturan. Aturan itu mengikat kepada semua orang. Ya. Jadi kenapa kita harus berbicara aturan? Karena kalau kita berbicara etika, moral dan lain-lain, kadang-kadang kita menjadi subjektif. Sehingga kita kadang juga bisa dipermainkan oleh, misalnya kadang-kadang kan ada juga orang-orang yang sepertinya butuh perhatian tapi sebetulnya tidak, gitu. Atau memang ada orang yang dia butuh sekali tetapi karena tipikalnya memang mandiri itu tidak muncul seperti itu. Makanya kembali lagi dalam hal-hal seperti ini kita, kalau saya lebih kepada aturan yang sudah berlaku itu seperti apa. Berarti dikembalikan lagi kepada aturan ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama dikembalikan kepada aturan, setelah itu baru mencari tahu dulu seperti apa dan bagaimana. Iya. Okay. Kalau memang membutuhkan pertolongan ya kita bisa saja secara sosial, ya apakah kita pribadi atau bersama kawan-kawan, seperti itu. Ya. Terus bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada masalah nih, masalahnya ini sama-sama mengandung, ya ini benar dan yang ini mengandung nilai yang kebajikan, gitu loh Bu. Ibu nanggapinnya gimana? Baik itu belum tentu benar. Benar, betul. Ya. Dan benar itu juga belum tentu baik. Makanya kalau di sini kita lihat dulu, memang agak sulit ya memutuskan hal-hal yang seperti ini. Makanya balik lagi, kita punya aturan lagi. Iya. Dikembalikan lagi ke Iya. Karena aturan itu biasanya mengikat secara umum. Setelah aturan mungkin ada skala prioritas ya Bu ya, yang harus dipilih yang mana kira-kira yang baik atau yang baik yang kebijakan benar. Gitu, seperti itu. Kadang memang kelihatannya baik tetapi itu tidak dibenarkan. Betul. Iya. Betul. Ngerti. Lanjut nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Mengambil keputusan kembali lagi tadi berdasarkan aturan, kemudian kita melihat juga mengapa bisa terjadi sesuatu. Nah, tentunya kadang juga kita harus berkomunikasi dengan teman sejawat atau dengan wakil-wakil ya, untuk
mempertimbangkan keputusan. Jadi keputusan, jangan mengambil keputusan sendiri sebelum kita berkomunikasi juga dengan yang lain. Siapa tahu makin banyak orang berpikir, itu akan bisa memberi gambaran yang lebih luas terhadap keputusan yang akan kita ambil. Berarti intinya musyawarah, banyak komunikasi dengan yang lain, sharing pendapat seperti itu gitu. Terus hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika itu? Yang paling efektif menurut Paling Ibu? efektif kita mencari solusi bersama yang mengalami. Dan kita kembalikan ke aturan, bagaimana jika menjadi kita, bagaimana jika ini, jika itu gitu. Itu Sehingga efektifnya ya Bu ya? iya, karena kan bisa jadi malah yang mengambil keputusan itu yang bersangkutan. Jadi kembalian lagi. Iya. Betul. Jadi Kalau bukan tantangan keputusan kita. Kalau tantangan nih, tadi saya tanya, Inu tanya tentang efektif, sekarang Inu tanya tentang tantangannya. Tantangannya ya pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang misalnya sedikit dalam tanda kutip egois ya, atau dalam tanda kutip hanya misalnya apa ya, lebih mementingkan ya, egois juga ya. Artinya seperti itu. Betul. Itu kita sulit karena untuk ketemu yang seperti ini kita harus benar-benar buka bahwa kepentingan kita adalah kepentingan siswa. Karena kita sekolahan, jadi kepentingan siswa itu di atas segalanya. Iya. Yang harus kita berikan konsep atau dasar kepada yang bermasalah. Jadi sekolah ini sudah mengacu sama apa yang diminta ya Bu, sebenarnya sama Ki Hajar Dewantara gitu, semacam menghamba pada murid seperti itu. Nah, pada saat Ibu menemukan masalah dilema etika nih, ada nggak jadwal tertentu Ibu selesaikan langsung di tempat atau nunggu beberapa hari dulu atau gimana? Saya biasanya cepet, nggak seneng tertunda-tunda, walaupun mungkin tidak langsung ya. Tetapi kita harus mencari tahu dulu. Tetapi kalau misalnya bisa dilakukan secara langsung. Jadi bukan berarti harus mencari waktu dulu, itu sih tidak ya. Tetapi bukan berarti harus langsung. Ya. Tentunya tadi kembali lagi kita mencari tahu sebelum mengambil keputusan. Nah itu kan membutuhkan waktu. Walaupun ada hal-hal yang memang kira-kira bisa saya putuskan langsung, saat itu juga saya Langsung putuskan. das. Terus adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu, entah itu lingkungan, entah itu seseorang atau siapa? Yang mempermudah aturan itu. Balik lagi ya sama yang kalau sudah pertama ada ya. aturan, kita mengambil langkah itu lebih Gampang. mudah. Iya. Karena aturan kan harusnya sudah disepakati sejak awal. Alhamdulillah, berarti dari semua yang sudah Ibu sampaikan, Ibu garis bawahin ya Bu ya, pembelajaran yang Ibu bisa dapat dari Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama, tetap balik lagi ke aturan lagi, dan aturan lagi. Setelah itu mencari tahu seperti apa dan bagaimana. Ya, endingnya balik lagi ke aturan ya Bu ya, itu yang utama. Pokoknya jadi intinya jangan menyalahi aturan. Ya. Juga jangan membuat aturan yang bakalan dilanggar. Jangan. Padahal ada kata-kata ya Bu, peraturan itu ada untuk dilanggar katanya. Ya, makanya kita membuat aturan yang kira-kira jangan sampai Ada ini pasti celah ya, dilanggar. Bu, ya. Ya, mendingan nggak usah kita buat aturan tersebut. Jika pasti dilanggar. Berarti jangan membuat keputusan atau peraturan yang masih bisa ada celah Yang untuk melanggar. pasti. Selalu mencari aturan yang pasti. Ya, yang pasti dilanggar itu mendingan nggak usah kita bikin. Oke. Insya Allah